Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita, rutinan kita setiap Rabu malam Kamis. Semoga jerih payah kita, usaha kita untuk nambah ilmu, nambah wawasan setiap minggunya mendapat perkenan, mendapat ridho dari Allah, sehingga membuahkan ilmu yang manfaat. Sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa kuncinya hidup ini di level apapun ya ilmu. Ilmu itu dikombinasikan dengan apapun hasilnya mesti positif. Kebalikan dari ilmu itu kebodohan. Sebaliknya dari kebodohan, kalau dia dikombinasikan dengan apapun hasilnya bisa negatif. Kemiskinan itu kalau ketemu ilmu melahirkan watak qanaah. Jadi watak yang menerima apapun keputusan Allah, merasa cukup dengan apapun yang dimiliki. Jadi miskin plus ilmu melahirkan qanaah. Sebaliknya miskin plus kebodohan itu bisa melahirkan kebalikannya, yaitu keserakahan, kejahatan. Jadi tidak terima kalau dirinya miskin, dia mengeluh, menuntut, gimana caranya aku harus segera cepat kaya, bisa-bisa melahirkan kejahatan kalau tidak ada ilmunya. Sebaliknya juga begitu, ilmu kalau kombinasi dengan kekayaan, dia bisa melahirkan banyak kebaikan, inovasi-inovasi, hidup yang harmoni karena paham untuk berbagi. Jadi ilmu plus kekayaan melahirkan hidup yang lebih produktif, inovatif. Sebaliknya, kekayaan plus kebodohan, lawannya ilmu, dia bisa melahirkan kerusakan-kerusakan. Karena orang tidak ngerti, apalagi orang jahat, kok modalnya banyak. Wah, ini dunia bisa tambah rusak. Ilmu kok kombinasi dengan kekuasaan, hasilnya indah, keadilan. Tapi kebalikannya ilmu, kebodohan, kalau dia kombinasi dengan kekuasaan, bisa lahir kezaliman, kediktatoran. Orang punya kuasa kok bodoh, itu bisa entah sadar entah tidak menzalimi orang lain. Ilmu plus agama, ya lahirnya istiqomah. Jadi orang ngerti benar baiknya agama dan secara sadar menjalaninya. Ini ilmu yang kombinasi dengan agama. Sebaliknya, kalau ada kebodohan yang kombinasi dengan agama, ya lahirnya banyak kita temui kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan justru atas nama agama. Apalagi, boleh, apapun bisa jadi contoh untuk dikombinasikan dengan ilmu atau dikombinasikan dengan kebodohan untuk menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu. Jangan sampai kita menjalani hidup ini dalam kegelapan, dalam kebodohan. Disinilah
Maka setiap awal ngaji selalu saya tekankan, yuk ditingkatkan gairah belajarnya, semangat untuk nambah ilmu, nambah wawasannya. Baik, bismillah. Malam hari ini kita bertemu tokoh terakhir yang kita bahas di tema teknologi. Karena 3 tokoh minggu-minggu kemarin semuanya dari barat, malam hari ini saya bawa yang dari timur. Salah satunya saja, tapi mungkin yang akan datang kita angkat juga tokoh-tokoh timur yang lain termasuk dari tradisi Islam. Pandangan-pandangan tentang sains dan teknologi. Mungkin nanti ada 1 bulan khusus kita membahas Islam, sains, dan teknologi dengan tokoh-tokohnya. Bulan ini sementara kita bahas yang dari luar, baik barat maupun timur. Malam hari ini kita coba menengok gagasan-gagasan orang besar yang luar biasa dari dunia timur, dari India, yaitu Mahatma Gandhi. Nama lengkap beliau ini sebenarnya Mohandas Karamchand Gandhi. Di tulisan-tulisan beliau kadang disingkat MK Gandhi. Istilah Mahatma ini diberikan oleh, mungkin teman-teman pernah dengar nama ini, dulu juga pernah kita kaji nama ini, yaitu Rabindranath Tagore. Tagore yang memberikan gelar pada Gandhi Mahatma. Mahatma ini dari kata Maha dan Atma. Atma itu artinya jiwa, Maha itu besar. Jadi Mahatma itu gelar untuk menyebut orang yang dipandang punya jiwa yang besar, punya jiwa yang agung. Ini gelar yang diberikan Tagore ini nanti jadi populer di mana-mana. Kita menyebutnya ya Mahatma Gandhi. Bahkan ada yang bilang, ada yang menganggap Mahatma Gandhi itu nama aslinya. Tidak, nama asli beliau Mohandas Karamchand Gandhi. Nah, beliau ini insya Allah teman-teman pernah mendengar namanya, ngerti kisah beliau. Malam hari ini kita angkat beberapa gagasan beliau yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Beliau ini kelahiran Gujarat, India. Kalau mendengar nama daerah Gujarat, mungkin yang belajar masuknya Islam ke Indonesia pasti pernah mendengar nama Gujarat ini. Karena dulu para ulama, para da'i yang menyebarkan Islam ke Indonesia sebagian berasal dari Gujarat atau transit di Gujarat, India. Nanti beliau meninggal di Delhi, kelahiran 1869, nanti beliau meninggal tahun 1948. Meninggalnya karena dibunuh oleh pengawalnya sendiri, namanya Nathuram Godse. Pengawalnya ini membunuh Gandhi karena tidak suka Gandhi ini kok sering membela umat Islam. Dia ini yang membunuh ini seorang nasionalis Hindu. Dia tidak senang Gandhi kok rukun amat tuh sama orang Islam. Nah, dia tidak senang, pinginnya yang dibelain ya. Karena Gandhi sendiri seorang Hindu, ya harusnya membela Hindu dong. Tapi Gandhi ini seorang nasionalis sejati. Gandhi termasuk tokoh yang tidak suka nanti India pecah jadi 2, India dan Pakistan. Beliau ini ya sejak muda aktivis untuk kemerdekaan, tapi beliau agak kecewa ketika nanti belakangan kok malah pecah. Beliau inginnya ya nationnya India itu tetap utuh satu. Tapi akhirnya mungkin karena tekanan banyak pihak, juga Inggris yang saat itu berkuasa, memecah India dan Pakistan. Dengan logika sederhana, yang Muslim-Muslim nanti ditaruh di India, yang di Pakistan, yang Hindu di India. Karena 2 kelompok ini sering tawuran, sering gegeran, sama-sama militannya.
Nah, Gandhi aslinya keilmuan beliau ini hukum. Beliau belajar hukum di Inggris. Nanti setelah lulus jadi pengacara, kemudian beliau pergi ke Afrika Selatan untuk praktek pengacara. Tapi sayangnya di sana beliau mengalami berbagai pengalaman diskriminasi ras. Yang zaman itu teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah apartheid. Jadi beliau mengalami kerasnya rezim apartheid yang sangat diskriminatif terhadap orang-orang kulit hitam. Akhirnya beliau balik ke India, memutuskan untuk jadi aktivis politik saja karena beliau melihat dengan punya kekuasaan politik bisa mengontrol bahkan juga mengubah hukum-hukum yang mungkin punya kecenderungan diskriminatif. Nah, ini jadi mungkin di antara teman-teman ada yang punya pandangan politik itu kotor, politik itu rusak, tapi sebenarnya politik juga bisa jadi alat kita untuk mengatasi kezaliman, menegakkan kebenaran. Nah, visinya Gandhi ini itu. Dia pindah ke ranah politik dalam rangka, kalau saya punya kuasa politik, saya bisa mengubah hukum-hukum yang diskriminatif ini biar menjadi manusiawi lagi. Kalau ada di antara teman-teman yang punya visi seperti ini, silahkan masuk ke politik. Tidak hanya karena kepentingan sesaat atau sebagai karir untuk mengumpulkan uang, numpuk kekayaan, tapi ada visi kemanusiaannya. Seperti yang dilakukan oleh Gandhi. Beliau ini bahkan terkenal punya karakter gerakan politik yang anti kekerasan. Ini zaman itu, bahkan mungkin zaman sekarang ini tidak terbayangkan bagaimana kita melawan, bagaimana kita resisten, memberontak, tapi tanpa kekerasan. Sekarang pun sekedar demo, unjuk rasa aja, kadang-kadang kita akan penuh dengan adegan-adegan kekerasan. Tapi bagi banyak orang, Gandhi ini sukses dengan politik anti kekerasannya. Sehingga jalannya nanti diikuti banyak orang. Misalnya mungkin teman-teman pernah dengar nama Martin Luther King Jr. atau Nelson Mandela yang terinspirasi oleh gerakannya Gandhi ini. Nanti ada istilah namanya Satyagraha. Satyagraha ini jalan kebenaran. Ini yang jadi khitohnya perjuangan Gandhi. Dulu pernah kita bahas juga tentang Gandhi ini. Khususnya tentang pandangan-pandangan humanistiknya. Khususnya tentang pandangan anti kekerasannya. Saya lupa di sesi ngaji filsafat yang keberapa itu saya membahas Mahatma Gandhi. Tapi malam hari ini yuk kita lanjutkan sebentar sedikit, kita tambahi wawasan tentang Gandhi, khususnya yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Bagi saya tokoh-tokoh teknologi yang kita bahas bulan ini itu sebenarnya visinya adalah untuk ngerem hasrat dan ambisi kita untuk lari cepat di ranah teknologi sehingga banyak hal terlewatkan, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Mulai Louis Mumford, Paul Virilio, minggu lalu ada Donna Haraway. Ini kan bagi saya bukan berarti mereka ini anti teknologi, tapi manusia harus memperhatikan efek-efek, dampak-dampak, atau apapun yang terlewatkan karena begitu cepatnya kita lari di ranah teknologi. Betapapun teknologi itu kan harusnya alat yang memudahkan kita. Kalau itu alat, harusnya kita yang memperbudak menggunakan teknologi, tidak sebaliknya. Kritik-kritik kemarin-kemarin tentang teknologi itu kan sebaliknya. Ternyata manusia hari ini itu malah diperbudak oleh teknologi. Nah, gagasannya Gandhi nanti mengarah ke situ juga. Cuma dengan
wawasan yang lebih luas. Karena Gandhi membahas teknologi tidak hanya di level teknologinya, tapi juga nanti masuk ke ranah sosial, ranah budaya, dan ranah-ranah kemanusiaan yang lain. Sehingga wilayah yang lain ini bisa jadi pertimbangan sejauh mana kita sebenarnya harus mengembangkan teknologi.